Sobat IC4RD, kita sudah memasuki bulan September nih. Bulan ini kita memperingati Craniofacial Acceptance Month, di mana di bulan ini kita akan meningkatkan kesadaran atau awareness serta penerimaan kita terhadap berbagai kondisi kelainan kraniofacial. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk, apa sih kelainan kraniofacial itu? Kelainan kraniofacial merujuk pada suatu kondisi abnormalitas pada wajah dan atau kepala. Kondisi ini bisa terjadi bawaan sejak lahir atau terjadi karena penyakit atau bisa juga terjadi karena trauma secara fisik. Kondisi apa aja sih yang termasuk kelainan kraniofacial? Nah, yang paling sering kita temui itu adalah labioskisis atau celah pada bibir atau sering kita sebut dengan bibir sumbing, ya. Kemudian kondisi yang lainnya yaitu palatoskisis atau adanya celah pada langit-langit mulut, serta ada juga yang kombinasi keduanya yaitu labiopalatoskisis. Selain itu ada juga craniosinostosis, yaitu suatu kondisi di mana ubun-ubun bayi itu menutup lebih cepat daripada seharusnya, sehingga kepala bayi itu berkembang dengan tidak normal atau tidak optimal, sehingga nanti menyebabkan bentuk kepala bayi itu tampak seperti tidak sempurna. Selain itu, kelainan kraniofacial juga bisa terkait dengan beberapa rare condition seperti Pierre-Robin-Squamous atau PRS, kemudian kondisi-kondisi sindromik lain seperti Apert syndrome, Crouzon syndrome, Favre syndrome, Carpenter syndrome, Mobius syndrome, dan lain sebagainya. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Treacher-Collins syndrome. Nah, sekarang hari ini kita mau ngobrol dengan Mbak Reta, yaitu ibu dari Askara atau biasa kita panggil dengan Akai, yang terdiagnosis dengan Treacher-Collins syndrome. Selamat siang Mbak Reta. Siang, iya dokter. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik ya. Di sini ada beberapa netizen nih yang udah ngirim pertanyaan, mau tahu tentang Akai. Ya. Gimana sih awal mulanya tahu bahwa Akai itu spesial atau istimewa kayak sekarang? Awal mula tahu kalau Akai itu spesial sebenarnya sih dari dalam kandungan kita normal-normal aja. Dari hasil USG dia juga udah bagus, nggak ada masalah dari situ kan. Terus dari cek lab, cek darah semuanya bagus, mencerminkan bagus. Jadi nggak ada permasalahan di situ. Cuma dia lahir lebih maju dari HPL-nya. Harusnya tanggal 27, dia maju lebih 3 hari di tanggal 24. Waktu lahir itu dia harus sesar karena posisi dia udah bagus sih, tapi dia nggak mau masuk panggul karena udah terlewat, mungkin belum terlewat sih, tapi keadaan saat itu saya pecah ketuban, jadi mau nggak mau harus di sesar karena kasihan bayi yang ada di dalam juga. Waktu lahir cuma dokter bilang sih dia ada kendala. Saya kan waktu itu nggak ngerti, saya masih di ruang operasi, cuma yang nemuin kan bapak saya. Dia bilang, dokter bilang langit-langitnya berlubang. Awal ketahuannya tuh dia berlubang. Dengan dokter itu saat itu ngomong kalau dia ada namanya palatokisis. Dokter kan bilangnya gitu. Jadi nanti dia selama itu harus minum menggunakan sonde atau NGT atau menggunakan bed khusus yang panjang itu gitu kan. Berarti awalnya memang sejak lahir ya udah tahu kalau ada celah di langit-langit. Ada palatokisis itu. Yang pertama berarti itu ya. Kemudian kalau berarti prosesnya sampai dapat diagnosis Treacher-Collins syndrome itu lama ya? Sekitar dia usia 4 bulan kita baru ketemu. Jadi dia dokter belum bisa mastiin itu Treacher-Collins. Sebelumnya kita juga ada tes steroid, terus tes jantung, ternyata dia juga ada jantung bawaan. Dia ada PDA sekitar 0,17 dan itu kasih kayak obat sih sama dokter jantungnya, tapi nggak disaranin untuk operasi karena lubangnya kecil. Nanti kalau seumpama sampai umur dia 6 bulan dia nggak nutup, ya kita harus salah satu jalan itu, karena untuk operasi sendiri nggak bisa dengan keadaan jantung yang bocor. Jadi jantung harus normal dulu, dan itu semua udah proses jalan baru Pak Anang bisa mastiin kalau itu Treacher-Collins. Oh gitu. Kalau lihat karakteristik fisiknya dari Treacher-Collins syndrome, yang ada di Akai itu apa aja? Telinga. Pasti telinga dia memang normal terlihat dari telinga luarnya, tapi dari lubang telinga itu kalau nggak salah sebelah kiri itu kecil, cotton bud yang ukuran kecil pun dia nggak bisa masuk.
Nah yang sebelah kanan itu besar, cuma semakin ke dalam itu dia nggak terlihat seperti anak normal lainnya. Terus bagian mata dia itu ini maaf ya saya buka dulu ya. Ini tuh agak ke bawah. Kalau anak Colin itu terlihatnya ini tuh ke bawah kan karena ini kayak tulangnya tuh mungkin kayak nggak ada atau tipis gitu kan. Terus yang lihat lagi dagunya. Kok dagu ini lehernya terlihat lebih pendek. Karena anak Colin syndrome itu kebanyakan dari leher ke kepala itu dia yang bermasalah. Oh ya. Karena memang kalau TCS itu berarti kan kelainannya memang di kraniofacial, kepala sama wajah ya. Jadi memang kelihatan khasnya di situ ya. Oke. Terus dulu waktu pertama kali dikasih tahu kalau Akai itu ini istimewa lah, belum sampai ke Treacher Collin ya. Oh ini anak ini istimewa lah, ada yang lain dari yang lain gitu ya. Itu gimana responnya Mbak Reta dan suami waktu itu? Saat itu suami sih depan saya santai ya, kayak nggak ada masalah, jadi kayak yang lebih nguatin karena saya yang lebih kebanyakan cengengnya kan. 3 bulan itu saya hampir belum bisa menerima keadaan anak saya, ngegendong saya nggak mau, ya maunya tuh kayak terpaksa gitu loh, kayak hati saya tuh ekspektasi pengen punya anak yang normal, sedangkan waktu di USG waktu hamil tuh nggak ada masalah apa-apa, tapi kenapa kayak gini gitu kan. Saat itu saya bilang sama Tuhan, kok gini banget sih, kenapa harus saya gitu kan, saya juga nggak pernah nyakitin orang, saya juga kenapa harus ke saya gitu kan. Terus waktu dikasih tahu sama suami kalau dia ada paratokisis itu dia bilang itu nggak apa-apa, ntar dia juga sembuh gitu. Saya tuh sampai seminggu tuh nggak mau tidur, nggak bisa tidur, maksudnya nangis terus, maksudnya saya ngebayangin itu mau nggak mau itu anak saya, tapi kok wujudnya kayak gitu loh, kok nggak bisa kayak anak normal pada umumnya. Jadi sebelum benar-benar dipastiin dia TCS saya masih belum bisa terima. Ada nggak pemikiran apa atau dapat cerita atau inspirasi dari mana yang membuat Mbak Reta itu optimis, oh anakku itu bisa kok gitu, seperti anak-anak yang lain, oh anakku walaupun berbeda tapi nanti dia bisa bermanfaat kok buat dirinya sendiri dan orang lain. Optimis itu waktu dia dinyatakan sama dokter bedah dia dibilang Pierre-Robin syndrome. Suami langsung searching. Saat itu kan saya nggak kepikiran untuk cari kelompok atau apa, saya nggak kepikiran karena yang saya lakuin cuma bisanya nangis terus marah sama Tuhan, cuma kayak gitu kan. Suami searching, dia nemu Mbak Nanda, dia sama-sama anaknya, dia kan pendiri Pierre-Robin syndrome yang ada di Indonesia kan. Ketemu Mbak Nanda, saya dikasih kontaknya, nih kamu ngobrol. Terus ketemu Mbak Nanda, masuk ke ini Indonesian Care for Rare Disease itu kan. Dari situ ternyata banyak temen, nggak cuma saya. Nah dari situ saya bangkit lagi, oh Tuhan ternyata tuh di bawah saya tuh masih banyak loh, di bawah saya tuh masih banyak maksudnya yang lebih beban hidupnya tuh lebih dari saya gitu. Terus saya juga ngeliat lagi yang perjuangannya sama-sama anak TCS, perjuangannya benar-benar lebih berat dari Askara. Dia harus bolak-balik masuk rumah sakit, harus operasi, harus apa. Tapi saya ngeliat ketegaran orang tuanya itu jadi kayak, oh aku masih kurang lemah sih gitu kan. Terus saya ngeliat lagi waktu di rumah sakit yang ada anak jantung bocor segala macam, terus dia di rumah sakit harus lama segala macam. Aku cuma ngeliat ke bawah, Tuhan masih ada yang bawah kok, dari susah dari aku masih ada gitu kan. Jadi aku lebih kuat lagi ngidupin Askara gitu, karena dokter bedah itu bilang anak Treacher Collin syndrome itu yang rusak itu, yang diserang itu bagian kepala, bukan bagian otak. Banyak kok anak Treacher Collin syndrome yang jadi dokter, yang jadi jadi guru, yang dia jadi psikolog, yang dia sukses gitu kan. Ibu nggak usah takut. Dari situ awalnya saya percaya kalau Askara suatu saat itu jadi orang hebat walaupun dengan kekurangannya. Kalau sampai sekarang yang sudah dijalani pengobatan atau terapi atau operasi itu apa aja yang udah dijalani? Waktu umur 4 bulan dia kan udah cek itu jantungnya, jadi dia terapi obatnya itu untuk jantung, penutupan jantung udah selesai. Di usia 5 hampir ke 6 bulan itu anak kan memang dasarnya dia kulitnya putih, tapi kok saya ngelihat itu pucat. Waktu itu kan dia pakai selang NBT kan. Setiap kasih susu muntah, saya kasih air minum muntah, air putih pun muntah gitu kan. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata HB dia ngedrop,
cuma ada di 7, sedangkan di angka normal 12, berarti kan jauh banget melesatnya. Terus harus terapi, maksudnya maaf bukan terapi, transfusi darah, harus transfusi darah. Selesai transfusi belum ada sebulan dia ngedrop lagi HB-nya, maaf, jatuh di angka 6. Terus di pertanyaan kenapa belum ada sebulan dia HB-nya ngedrop, takutnya ada thalassemia atau permasalahan darah yang lain gitu kan. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit negeri besar yang ada di Solo. Ternyata sama dokter, dipegang sama dokter Muhammad Riza. Di situ baru ketahuan kalau dia ADB, anemia defisiensi besi. Nah dari sekarang lahir sampai umur 1 tahun itu nggak pernah luput dari keluar masuk rumah sakit. Pasti sebulan sekali itu kayak absen. Bahkan satu rumah sakit di Solo tuh ada data nama dia, yang dari dia panas lah, dia itu tadi transfusi darah lah, yang dia diare, yang dia dehidrasi segala macam pasti ada gitu kan. Akhirnya di usia dia yang pas 1 tahun, dia mau nggak mau berat badan udah naik, kita konsul ke dokter bedah dan siap untuk dioperasi. Operasi di usia dia 13 bulan. Usia dia 13 bulan operasi, ternyata ada permasalahan yang dia tidak bisa operasi langsung. Kalau anak Collins syndrome itu kemarin dari anestesi terlebihnya yang nggak bisa ngoperasi, selang oksigen yang masuk dia ke tenggorokan itu nggak gampang karena tenggorokan dia kecil. Jadi harus disiapkan alat kayak kamera, fiber kamera gitu, atau toraknya di sini dilubang. Nah saya tambah, aduh Tuhan kenapa jalannya mesti kayak gini lagi gitu kan. Akhirnya saya cuma pasrah, Tuhan kalau Tuhan tuh kan yang ngasih saya anak gitu kan, pasti Tuhan ngasih jalan keluar, entah gimana caranya. Akhirnya bisa operasi berjalan sebulan, nggak nutup, itu ngebuka. Diulang lagi di usia dia sekitar 16 atau 17 bulan, dia ulang operasi, berhasil sampai sekarang. Terus puji Tuhan setelah operasi itu nggak ada lagi yang namanya, dulu itu sebelum operasi itu sering setiap minggu itu batuk pilek. Kalau kata dokter sebelum ini ditutup nggak akan bisa itu sembuh batuk pilek, tapi puji Tuhan setelah ditutup itu semuanya nggak ada lagi batuk pilek. Terus setelah operasi itu baru dia bisa dinyatakan untuk terapi itu di usia dia pas 2 tahun. Karena pas selesai dari operasi itu nunggu 3 bulan biar jahitan atau semuanya bagus dulu baru bisa. Jadi dia mulai terapi di usia 2 tahun, baru dapat 3 bulan ada corona. Terapi apa aja itu Mbak? Terapinya kayak terapi bicara dan okupasi. Karena anak yang terkena palatokisis atau bibir sumbing itu harus dioperasi. Karena itu berpengaruh, apalagi anak TCS itu kan telinganya atau pendengarannya bermasalah. Jadi itu nanti berpengaruh untuk dia ngomong. Bicara. Terus kalau ngomong-ngomong operasi, ada juga yang penasaran. Kalau kan ada karakteristik wajah yang khas ya, itu apakah bisa dioperasi nggak kalau kata dokter? Bisa, kata dokter bedah bisa sih. Itu kayak nanti masuknya ke estetika ya. Tergantung balik lagi ke orang tua atau anaknya sendiri mau nggak. Kalau Askara itu nanti bisa dibedah telinganya mau dibuat lubangnya lebih besar atau diperbaharui lagi, terus kayak di bawah kelopak matanya ini dinormalin kayak orang normal bisa, tapi balik lagi sih ke orangnya dan orang tuanya itu Mas. Tapi kalau untuk Akai belum ada pandangan ya? Oh nggak akan ya? Jadi biarkan dia seperti itu biar dia tahu kalau dia itu spesial ya betul. Kalau kata dokter sebenarnya apa yang menyebabkan Akai itu terlahir seperti itu? Apakah bisa dihindari nggak sih katanya di kehamilan berikutnya kayak gitu? Kalau kata dokter bisa jadi itu bawaan dari orang tuanya, jadi dari ibu atau bapaknya. Bisa jadi si anak itu sendiri pembawa. Jadi kalau turunan dari orang tua, mungkin next kalau saya pun hamil bisa jadi saya punya anak itu lagi. Tapi kalau Askara sendiri yang bawa, kalau saya nanti hamil nggak akan terjadi. Tapi Askara nanti kalau berumah tangga bisa jadi anaknya 50-50. Nah kalau mau taunya, jadi harus dites dulu kan, kayak tes TORS, terus kayak apa sih yang tes untuk kromosom atau segala macam gitu kan. Tapi itu tesnya juga mahal, nggak murah. Terus juga nggak bisa sembarangan kayak gitu kan. Jadi kayak harus ada prosedurnya segala macam. Jadi nanti untuk stepnya perlu Mbak? Konseling. Konseling lagi ke dokter sih. Lebih taunya nanti gimana.
Jadi kalau apakah itu dari orang tua itu belum bisa dipastikan. Tapi nanti apakah Askara bisa menurunkan ke anaknya itu bisa jadi ada kemungkinan gitu ya. Terus kalau sekarang rencananya Mbak Reta gimana nih untuk Akai? Untuk sekarang dia pasti saya fokusin untuk terapi bicara sama okupasinya sih. Tapi sejauh ini udah bagus anaknya, cuma ngomongnya aja masih itu masih kalau hitungannya udah hampir 3 tahun belum bisa ngucap masih bisa aja cuma mama papa aja sih, hitungannya kan masih terlambat bicara kan. Itu tetap saya gembleng terapi bicaranya. Nanti untuk setelah itu mungkin kalau untuk sekolah segala macam mungkin saya juga bakal milihin yang lebih selektif lagi sih, nggak bisa sembarangan yang sekolah sekolah umum pun bisa, tapi yang benar-benar inklusi, nggak bisa yang sekolah umum. Karena saya pikirnya satu, walaupun anak saya berani dari keluarga kita kasih semangat dia untuk percaya diri, kita kan nggak ngerti sekeliling kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi ya benar-benar kita siapin dari awal sekarang itu nanti. Jadi harus terapi dulu lah, dikejut dulu. Terus harapan Mbak Reta apa untuk Akai dan juga untuk masyarakat nih, karena kan kita sedang memperingati Craniofacial Acceptance Month. Pengennya gimana sih kita terhadap teman-teman dengan kelainan kraniofacial? Nah, pertama harapan saya untuk Askara dulu ya. Harapan saya sih semoga dia jadi anak yang percaya diri lah dengan keadaan dia, itu nggak semua orang punya kan. Saya pengen nunjukin ke dia kamu harus percaya diri, kamu harus jadi orang baik dulu lah. Soalnya kalau kamu nggak bisa itu kamu belum kuasai, kamu nggak akan bisa ngadepin masyarakat yang lebih banyak ngebulinya daripada ngedukungnya gitu kan. Terus kalau untuk masyarakat, saya nge-share gitu kan, pengalaman sedikit sih. Waktu saya nge-share tentang kondisi Askara, pernah ada yang nyelutuk malu-maluin anak kayak gitu di-share dengan keadaan Askara menggunakan NGT. Awalnya sih saya marah gitu kan, nggak cuma sekali 2 kali, bahkan ada yang bilang, anaknya aneh, mirip tikus wajahnya segala macam gitu kan. Terus ada yang bilang, kok anakmu cacat, anakmu idiot segala macam kan. Waktu itu Askara badannya kurus, kepalanya botak, digendong bapaknya kan kelihatan kayak anak idiot gitu kan. Awal-awalnya saya marah, tapi kesini saya nggak pantang menyerah untuk nge-share ini loh keadaan anakku gitu loh. Saya tuh pengen bilang ke orang-orang di sekeliling kita tuh banyak kok orang yang berbeda dari kita gitu kan. Kamu tuh diciptain Tuhan sama-sama manusianya, kenapa ngebedain gitu. Cuma bilang ke orang-orang di sini tuh banyak orang yang berbeda. Ayo saling rangkul aja lah, jangan dijauhin gitu. Terima kasih banyak Mbak Reta untuk sharingnya sebagai ibu dari sosok langka kita kali ini ya, si Akai. Semoga ini nanti bisa dilihat banyak orang, biar kita semua itu sadar ya, kayak tadi dibilang Mbak Reta, kalau orang-orang dengan kelainan kraniofacial itu sebenarnya tidak sedikit, benar-benar ada, benar-benar nyata, dan mereka pun hidup di sekitar kita gitu, punya hak yang sama juga ya. Semoga kita bisa menerima mereka di masyarakat juga. Jadi nanti ketika sudah dewasa pun kayak partisipasi mereka di masyarakat juga nggak dibeda-bedain gitu ya Mbak ya. Sobat IC4RD, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol dengan sosok langka kita, yaitu ibu dari Askara, seorang dengan Treacher Collins Syndrome. Jangan lewatkan, nanti kita akan bahas lagi sosok langka yang berikutnya. Sampai jumpa.